Sekarang kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus hari ini sampai pada ayat yang ke-20 sampai 24. Efesus pasal yang keempat. Saya bacakan bagi saudara ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, dan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi, Roh yang sama memimpin kami juga pada pagi hari ini. Pimpin kami semua sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman. Dan bukan hanya kami mengerti, tetapi juga hati kami boleh digerakkan untuk hidup mentaati akan firman-Mu, menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru yang terus diperbaharui di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, pimpinlah kami semua sehingga kami boleh sungguh-sungguh terdorong dan digerakkan hatinya untuk melihat keindahan rencana-Mu dan berharganya kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup mentaati dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam minggu ini tanggal 6 dan 9 Agustus yang kemarin itu adalah perayaan 80 tahun bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sudah mengikuti berita, itu ada banyak peringatan yang dilakukan. 80 tahun yang lalu, itu Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang dijatuhkan tidak persis di kotanya, tapi di atas kotanya. Kira-kira 600 meter, itu diledakannya 600 meter di atas Hiroshima, meledak. Dan giant mushroom yang terkenal itu. Dan di dalam 1 detik itu, 80.000 orang mati di Hiroshima, 40.000 orang mati di Nagasaki. Dan kemudian beberapa hari kemudian, minggu kemudian, dengan sakit, dengan luka, orang-orang yang kena itu, terdapat sekitar 210.000 orang yang mati karena bom atom yang diledakkan itu. Itulah salah satu peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi di dalam sejarah dan yang kemudian akhirnya memang mengakhiri Perang Dunia Kedua tahun 1945. Saudara sekalian, hari ini kita membahas sesuatu yang tidak seperti bom atom, tetapi sebenarnya sesuatu yang dahsyat, bahkan in one sense bisa lebih dahsyat terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Kita akan memikirkan pekerjaan Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita untuk kita menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Perubahan yang radikal terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan, kita akan memikirkan bagaimana apa artinya menjadi manusia baru. Dengan kata lain juga apa artinya menjadi orang Kristen, hidup sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang telah diberikan manusia baru yang kita kemudian diperintahkan untuk memakai akan manusia baru itu. Kita lihat sedikit konteksnya sebelum masuk ke situ. Kita melihat ayat yang ke-20, tadi kita mulai dengan ayat 20 yang mengatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini menjadi kontras daripada ayat-ayat sebelumnya, ayat 17 sampai 19 yang berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan Paulus mengatakan kamu jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tetapi kamu bukan demikian.
kamu telah belajar mengenal Kristus. Yang mengenal Kristus itu salah satunya kita bisa melihat di dalam pasal 3 ayat 16 sampai 17. Paulus sebelumnya dalam Efesus pasal 3 ayat 16-17 itu mengatakan bagaimana kita yang ada di dalam Kristus, kita telah diberikan roh yang baru di dalam batin kita yang paling dalam. Kristus diam di dalam hati kita, supaya kita kemudian juga memahami betapa panjang dan lebar, berat tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu, mengenal kasih itu yang melampaui segala akal. Kita melihat Tuhan hadir, Kristus hadir, Rohnya hadir dalam batin kita yang paling dalam. Itulah kita orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Kita telah mengenal Kristus. Karena itu janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam pikirannya yang sia-sia. Nah, hari ini ayat 21 dan seterusnya, khususnya 22-24, Paulus kemudian menjelaskan lebih jauh apa artinya mengenal Kristus itu. Dan apa artinya menerima kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Seperti ayat 21 mengatakan, engkau karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Apa kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus ini? Paulus kemudian menjelaskan di dalam ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Sudah perhatikan ayat ini, 3 ayat ya, dengan secara sederhananya kita melihat Paulus memerintahkan ayat 22, yang pertama supaya kita menanggalkan manusia lama. Ya, menanggalkan manusia lama. 23 manusia kemudian kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ayat 24 kemudian memakai atau mengenakan manusia baru yang telah diciptakan Allah menurut kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Ya, secara prinsipnya di perintahan Paulus apa artinya menjadi orang Kristen, berapa radikalnya hidup Kristen adalah kita seperti menanggalkan manusia lama, kemudian memakai manusia baru, dan manusia baru itu diperbaharui terus-menerus di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, beberapa hal yang kita boleh pikirkan. Ini hal yang penting untuk kita mengerti, gambaran yang penting untuk kita boleh mengerti apa artinya menjadi orang Kristen, apa artinya memakai manusia baru dan sebelumnya menanggalkan akan manusia lama. Yang pertama, saudara sekalian, kita boleh pikirkan bersama-sama. Istilah menanggalkan ayat 22 dan 24 itu menjadi kontrasnya. Kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama dan kemudian mengenakan atau memakai manusia baru, seperti memakai pakaian. Ya, gambarannya itu memang to put off and to put on. Itu seperti memakai pakaian. Tetapi saudara sekalian, ada orang yang pertama memikirkan kok kekristenan itu seperti pakai pakaian. Itu seperti sesuatu yang superficial, sesuatu yang luar. Ya, kita pakai pakaian, kita bisa berganti-ganti pakaian, tetapi dalamnya tetap sama, orangnya tetap sama, tetapi hanya pakaian luarnya yang diganti, dicopot, put off, put on. Ya, tetapi saya rasa itu pengertian yang salah, karena yang di put off, yang ditanggalkan adalah bukan pakaian. Ini adalah hanya gambaran, metafora yang Paulus pakai seperti pakaian, tetapi bukan betul-betul pakaian, karena yang ditanggalkan adalah manusianya. Kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama. Yang dicopot itu manusianya, dirinya, manusia lama. Ya. Dan kemudian kita yang diperintahkan untuk memakai adalah kita memakai manusia baru. Old self, put off the old self and put on the new self. Jadi ini bukan superficial, ya. Ini as radical as it is, ya. The very your own being yang harus dimatikan atau ditanggalkan. Manusia lamanya itu ditanggalkan. Selesai dengan kehidupan yang lama. Sekarang kehidupanmu adalah kehidupan yang baru. Kau seperti memakai manusia baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, tetapi kita dari metafora atau gambaran Paulus tentang memakai atau menanggalkan dan memakai seperti pakaian itu, kita bisa juga mengerti bahwa ini berbicara tentang sesuatu yang harus nyata. Kehidupan kekristenan itu yang kedua ini adalah kita harus nyata. Ini berbicara tentang public identity.
Identitas kita yang nyata secara publik, yang orang lain katakan seperti pakaian. Kalau kita melihat seseorang jalan dengan pakaian putih dengan topi tertentu, maka kita tahu dia seorang suster. Ya, he's a nurse. Ya, he's a nurse. Kalau di jalanan kita diberhentikan, kita tahu ini seorang polisi karena ada pakaian uniform. Ya, menunjukkan identitasnya sebagai seorang polisi. Ya, tentara pakai pakaian tertentu, pakai topi tertentu, pakai perlengkapan tertentu, pakai baju tertentu. Maka dia adalah seorang army, seorang tentara. Kita tahu. Jadi ini saudara sekalian bicara tentang menanggalkan atau memakai, juga bicara tentang inilah identitas publik kita yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen, sebagai yang telah menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru, artinya biarlah orang lain juga melihat kehidupanmu yang baru di dalam segala tingkah lakumu, di dalam pikiranmu, di dalam keinginanmu, di dalam seluruh hidupmu. Karena itulah Paulus mengatakan jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi engkau tanggalkan manusia lama itu yang di dalam kehidupan yang lama itu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Sekarang kau memakai manusia baru yang harus nyata di dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan. Itulah hal yang pertama yang kita boleh melihat kontras di dalam istilah menanggalkan dan memakai manusia lama dan manusia baru. Yang kedua, saudara sekalian, Paulus mau mengajarkan di sini, waktu bicara tentang mengenakan manusia baru, kita perlu mengerti bahwa manusia baru ini adalah manusia yang telah diciptakan Allah bagi kita di dalam Kristus. Ya, kita tidak diperintahkan untuk menciptakan atau menjadi manusia baru. Ya, kita diperintahkan untuk mengenakan manusia baru, karena manusia baru ini adalah manusia yang Tuhan telah kerjakan, telah berikan kepada kita yang ada di dalam Kristus. Misalnya pasal 2, Efesus 2 ayat 4-5 boleh dimunculkan di layar. Pasal 2 ayat 4 dan 5, Efesus 2, 4 dan 5. Di situ Paulus mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita telah mati, itu manusia lama kita, di dalam kesalahan, di dalam dosa-dosa kita telah mati. Sekarang Tuhan telah menghidupkan kita, Dia telah memberikan manusia baru, menjadikan kita manusia baru di dalam Kristus. Ini adalah manusia baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ayat 10 juga kita boleh melihat. Next, ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Itu mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Tidak semua orang diciptakan di dalam Kristus. Ini adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, melalui iman kita dipersatukan di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa, ini manusia lama telah mati, sekarang menjadi baru di dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita menjadi manusia baru diciptakan, this is new creation. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ini adalah manusia baru yang telah diciptakan di dalam Kristus. Kita melihat lagi juga di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang manusia lamanya yang telah mati. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, persis istilahnya, old self, manusia lama kita telah turut disalibkan, telah mati bersama-sama dengan Kristus. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita, orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang beriman, yang percaya, kita harus melihat diri kita adalah orang-orang yang telah mati. Manusia lama kita, manusia yang dikuasai oleh dosa, manusia di dalam totalitasnya, pikirannya, hidupnya, kehendaknya dikuasai oleh dosa. Maka manusia lama itu telah mati. Kita di sini diperintahkan. Sekarang tanggalkan. Sekarang ini adalah manusia baru yang telah Tuhan ciptakan. Sekarang Tuhan perintahkan Paulus di sini memberi dorongan, menggambarkan apa yang terjadi di dalam hidup orang Kristen. Kita telah menanggalkan manusia lama dan kita
sekarang diperintahkan untuk memakai atau mengenakan manusia baru. Hiduplah sebagai manusia baru itu. Karena itulah jati diri kita di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Mirip dengan Efesus pasal 2 tadi. Ya, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, manusia lama, dikuasai dosa, sudah berlalu. Sungguhnya yang hidup, yang baru itu sudah datang. Karena itu kenakanlah manusia baru. Sesuai dengan kehendak Tuhan yang boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Paulus di sini mengatakan, jangan lagi hidup seperti dulu, ayat 17, 22a, ya. Ayat 22 bicara, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang digambarkan ayat 17 sampai 19. Ayat 17, sekali lagi saya nyatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, jangan hidup lagi seperti manusia lama karena engkau telah menanggalkan manusia lama. Tapi hiduplah sebagai manusia baru yang telah diciptakan Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah radikalnya hidup Kristen. Ya, radikalnya hidup Kristen. Kehidupan yang berubah dari akarnya. Bukan hanya dari perbuatannya, nanti kita lihat itu menjadi implikasinya, itu dari perbuatannya, tapi mulainya dari akarnya, kemudian dari pikirannya, kemudian keseluruhan hidupnya. Kita menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, kenakan akan manusia baru. Dan hal yang ketiga yang kita perlu perhatikan, yang mau Paulus ajarkan dalam bagian ini adalah bahwa seluruh perintah ini, perintah untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan perintah-perintah sebelumnya juga, berarti ada aspek yang belum selesai dari menjadi manusia baru ini. Ya. Jadi jangan kita pikir sebagai orang Kristen, yang kita sebenarnya sudah mungkin tahu tuh menyadari akan hal itu. Waktu kita menjadi orang Kristen, kita tidak tiba-tiba menjadi berubah 180 derajat seluruh hidup kita. Ya. Masih ada banyak hal-hal yang belum berubah di dalam hidup kita, meskipun sesuatu yang dahsyat terjadi dalam jiwa kita. Tadinya kita tidak mengenal Tuhan, sekarang kita mengenal Tuhan. Tadi kita tidak percaya, kita sekarang percaya dalam Kristus. Tadinya kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba Allah, hamba Kristus. Sekarang kita milik Tuhan, kita at the very core of our being, kita adalah anak-anak Allah. Tadinya adalah anak-anak durhaka, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi selain status yang berubah, itu banyak bicara tentang status yang berubah, tetapi pikiran kita, hidup kita, perkataan kita, bahkan keinginan kita seringkali belum berubah. Karena itulah Paulus di sini mengatakan, perintah ini mau menegaskan kepada kita, jangan hidup lagi. Ini bicara kepada orang Kristen. Paulus bicara kepada jemaat orang Kristen di Efesus. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Karena kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Jadi waktu bicara tentang menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru, ini pertama-tama berbicara tentang status kita di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia baru, kita adalah milik Tuhan. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, milik Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, kehendak kita, perbuatan kita, perkataan kita, seringkali masih belum berubah 180 derajat. Kita masih di dalam proses pertumbuhan. Mungkin salah satu contoh kita boleh mengerti, misalnya di dalam satu waktu perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Pada waktu itu masih ada Uni Soviet, Cold War antara Amerika dan Uni Soviet. Itu di dalam peperangan itu ada satu pilot Rusia yang kemudian, atau pilot Uni Soviet itu menerbangkan pesawat tempurnya ke
US Air Force Base di Jepang. Ya, di Jepang ada pangkalan militer daripada Amerika di Jepang, dan dibawa pesawat tempurnya itu menuju Jepang, pangkalan tempur situ. Dia tapi bukan untuk serang, bukan untuk perang, dia kabur dari Rusia. Dia kabur, dia ke sana mencari suaka politik, mencari sebagai refugee, dia mencari asylum ke sana. Dan sampai di sana, akhirnya melalui proses yang panjang, pertama ditangkap, diinterogasi, dan seterusnya, akhirnya melalui proses yang panjang, dia memang betul-betul mau meninggalkan Rusia. Dia akhirnya diterbangkan ke Amerika, ada proses yang panjang lagi. Akhirnya dia diterima menjadi warga negara Amerika di sana, ya. Dan dia melalui proses menyatakan allegiance-nya, dan mungkin Amerika juga bisa pakai dia jadi informan dan sebagainya. Ya, dia sekarang berubah statusnya. Tadinya warga negara Rusia, Uni Soviet. Sekarang dia menjadi warga negara Amerika. Tapi orangnya tetap sama. Dia tetap sama. Rambutnya tetap sama, pikirannya tetap sama, hatinya tetap sama. Kebiasaannya sama, ngomongnya mungkin masih sama, keluarganya sama. Segala sesuatu sama. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Tadinya dia bagian musuh, sekarang dia adalah bagian daripada teman orang-orang Amerika. Ini dari sudut pandang Amerika. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi di dalam hidup kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan baru, milik Tuhan, anak-anak Tuhan, telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, tetapi belum sepenuhnya, masih banyak hal pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita yang harus dirubah. Jadi Paulus mengajarkan di dalam bagian ini, tentu itu asumsinya, justru itu asumsinya. Ketika perintah-perintah ini, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Paulus menggambarkan tentang manusia lama ini, kamu jangan lagi hidup seperti itu. Ini artinya adalah masih ada proses. Meskipun kamu sudah menanggalkan manusia lama, sudah mengenakan manusia baru, biarlah sekarang nyata sebagai hidupmu, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Sekarang seluruh pikiranmu, kehendakmu, perasaanmu, tindakanmu, perkataanmu, biarlah menjadi nyata bahwa kamu betul-betul adalah manusia baru. Kamu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara sekalian, kontras yang Paulus ajarkan di dalam bagian ini membawa kita, mendorong kita untuk menyadari kamu bukan lagi manusia lama. Kamu bukan lagi milik dosa. Kamu bukan lagi, kamu tidak demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu bukan lagi bagian daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tapi kamu adalah milik Kristus yang boleh dibaharui dalam roh dan pikiran, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini membedakan dua hal ini penting, ya, antara status kita sebagai anak-anak Tuhan, kita milik Tuhan, kita ciptaan baru, kita telah ditebus. Roma 8 mengatakan Roma 8 ayat 1 mengatakan, barang siapa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Itu sudah done deal, selesai. Kita milik Tuhan bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Dia telah mati bagi kita, menebus dosa kita, sehingga barang siapa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kita milik Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, milik Tuhan. Tapi di sisi lain kita tahu, meskipun kita milik Tuhan, kita anak-anak Tuhan, hidup kita masih banyak aspek hidup kita yang belum memancarkan, belum menyatakan kita anak-anak Tuhan. Belum menyatakan bahwa kita adalah manusia baru dalam kekudusan, kemuliaan, kesucian, kebenaran. Kita belum seluruh hidupnya benar, belum seluruh hidup kita kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, ini perintah ini mau mengingatkan, mengajar, memberi kepada kita kesadaran akan
Kita sebagai manusia baru harus hidup seperti apa yang Tuhan rencanakan dan inginkan, dan inilah panggilan Tuhan bagi kita. Hiduplah berpadanan dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini sesuatu yang penting adalah waktu kita memikirkan, menyadari akan ketika kita jatuh dalam dosa khususnya. Ya, karena kita belum sempurna, kita kadang-kadang jatuh dalam dosa, apapun segala macam. Kita mengakui pengakuan dosa di dalam ibadah kita, salah satu yang penting. Kita sadar kita adalah orang-orang yang berdosa, ada sadar, kadang-kadang tidak sadar, kita melakukan yang tidak benar, mata kita melihat sesuatu yang kita seharusnya tidak lihat, perkataan kita mengatakan kalimat yang seharusnya tidak kita katakan, ya, kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita tidak lakukan, dan sebagainya. Nah, ini bersoal mengerti akan status kita sebagai anak-anak Tuhan, dan bahwa di dalam kondisi kita, kehidupan kita yang real itu masih belum sepenuhnya merefleksikan kita adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah ciptaan yang baru. Ini dua hal yang kita harus pegang, mengerti betul-betul dalam hidup kita, supaya kita sadar, supaya kita tidak jatuh ke dalam salah satu ekstrim. Yang saya maksudkan adalah salah satu ekstrim yang pertama adalah kita, kalau kita hanya menganggap kita adalah anak-anak Tuhan, kita milik Tuhan, kita adalah manusia baru, tetapi waktu kita jatuh di dalam dosa yang bertentangan dengan status kita sebagai manusia baru, maka kita bisa jatuh ke dalam salah satu ekstrim. Salah satu ekstrim yang pertama adalah berarti kita mungkin saja saya sebenarnya belum manusia baru. Karena perbuatan saya waktu-waktu tertentu tidak mencerminkan saya adalah manusia baru. Saya adalah ciptaan baru, saya adalah anak-anak Tuhan, saya masih macam-macam, ya. Berantem dalam keluarga, bisa berantem, mengatakan kalimat-kalimatnya, sudah menyakiti istri, sudah menyakiti suami, ya. Dan segala macam dosa yang kita lakukan. Kita bisa jatuh ke dalam, kita mulai mempertanyakan kita adalah manusia, apakah kita sesungguhnya adalah manusia baru. Kita perlu ingat dua hal ini, bahwa kita memang betul anak-anak Tuhan yang sejati, milik Tuhan. Justru asumsi daripada Paulus menyatakan ini adalah asumsinya kita belum selesai, kita belum sempurna. Di dalam bagian lain Paulus mengatakan kita mengenal Tuhan pun belum sempurna. Kita mengenal Tuhan seperti melihat dari seperti dalam cermin yang buram, yang samar-samar. Kita tidak jelas, tidak mengenal sepenuhnya. Kita masih dalam proses mau mengenal Dia lebih jauh. Kita masih dalam proses makin mengasihi Dia, makin hidup berkenan kepada Dia. Jadi kita harus sadar bahwa memang anak-anak Tuhan, asumsi perintah ini, asumsi jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, berarti kadang-kadang hidup orang Kristen, termasuk jemaat Efesus dan seluruh orang Kristen, kadang-kadang hidupnya itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu perintahnya jangan lagi hidup seperti orang tidak mengenal Allah. Kalau kita semuanya hidup sudah seperti hidup yang berkenan kepada Tuhan, mengenal Tuhan sempurna, mengasihi Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan selalu, maka tidak ada perintah ini, tidak perlu perintah ini. Ya. Justru perintah ini adalah asumsi, mengasumsikan memang ada hal yang belum selesai di dalam hidup kita. Dan kita menyadari akan hal itu di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita jatuh di dalam dosa, janganlah kita jatuh ke dalam mempertanyakan, apakah saya anak-anak Tuhan? Apakah saya milik Tuhan? Apakah saya sudah ciptaan baru? Saya sudah percaya kepada Tuhan? Tidak. Orang sudah percaya, sudah milik Tuhan. Selama ada di dalam dunia ini, kita memang masih bisa jatuh di dalam dosa. Kita masih bisa hidup tidak sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita masih bisa hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi sisi yang lain, kalau demikian, apakah berarti oke? Apakah berarti ya sudah tidak apa-apa? Karena kan belum selesai. Memang saya di dalam proses. Saya masih terus bisa jatuh di dalam dosa. Kalau begitu ya sudahlah, tidak apa-apa saya hidup di dalam dosa. Tidak apa-apa saya kadang-kadang mulai lebih sering dan sering sekali, dan memang bisa bahaya akhirnya kalau hidup kita adalah sebenarnya secara total hidup kita sebenarnya tidak lagi beda dengan orang dunia ini. Justru sekali lagi peringatan ini, perintah ini, Paulus mengajarkan kebenaran ini untuk kita menyadari
Kau tidak lagi bukan orang seperti dunia ini. Kau adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kau sudah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kau hiduplah sesuai dengan statusmu. Nah, kita tidak menjadi excuse, tidak menjadi kita menyadari waktu kita berdosa. Memang betul saya masih kadang-kadang berdosa. Memang betul kadang-kadang kita tidak konsisten dan bahkan berkontradiksi dengan diri saya sebagai milik Tuhan yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Galatia pasal 2 malah mengatakan, aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Aku telah mati, artinya. Paulus mengatakan, aku telah mati bersama-sama dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, ini manusia baru. Hidupku yang sekarang ini adalah manusia baru, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang Paulus ingin, firman Tuhan inginkan bagi kita, untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam iman, dalam anak Allah. Yang sekali lagi belum sempurna, memang belum sempurna. Tetapi kita tidak, waktu kita jatuh di dalam dosa, kita harus sadar itu bertentangan dengan diri kita sendiri. Bukan hanya melawan Tuhan, bukan hanya bertentangan dengan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita, tapi juga bertentangan dengan hidup kita sendiri yang sebagai anak-anak Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan, yang adalah milik Tuhan, yang sepenuhnya kita sebenarnya adalah diciptakan di dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi perintah ini mengingatkan kita. Jadi jangan jatuh ke dalam salah satu ekstrim, mempertanyakan apakah kita kemudian bukan milik Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, belum diselamatkan. Tidak, kita milik Tuhan. Milik Tuhan kadang-kadang bisa jatuh. Tapi kalau juga jangan jatuh ke ekstrim yang lain. Kalau gitu tidak apa-apa jatuh terus dong. Tidak demikian juga. Bukan tidak apa-apa. Engkau waktu jatuh di dalam dosa, waktu kita jatuh di dalam dosa, kita sedang mendukakan hati Roh Kudus. Kita sedang melawan kehendak Tuhan. Dan kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Bertentangan, kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan berdosa dan saudara tenang di dalam dosa, itu justru berbahaya. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sejati, Tuhan sudah berikan hidup yang baru dalam kita. Ada Roh Kudus dalam jiwa kita yang paling dalam rohnya, ada di dalam batin kita, in our inner being. Tuhan sudah hadir di dalam hidup jiwa kita. Maka waktu hidup kita tidak sesuai dengan realita itu, perkataan kita tidak sesuai, kita akan sadar. Ini berdosa, aku bertentangan, menggelisahkan hati kita. Jadi orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia ini ada unsur damai sejahtera yang melampaui segala akal, tetapi sekaligus ada pergumulan. Orang Kristen tidak ada yang tidak ada pergumulan. Semua orang Kristen. Kalau tidak bergumul lagi artinya sudah waktunya kembali ke surga. Sudah selesai pekerjaanmu dalam dunia. Setiap kita bergumul dan itu wajar. Wajar tapi bukan berarti kita boleh hidup terus di dalam dosa. Di dalam kejatuhan itu. Kita terus bergumul, karena itu kita terus minta Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita datang di dalam ibadah. Kita membaca firman setiap hari. Firman yang juga mengkuduskan kita. Firman yang membentuk akan pikiran kita. Inilah yang Tuhan ingatkan bagi kita. Inilah dorongan daripada ayat-ayat ini. Jangan jatuh ke dalam dua ekstrem ini. Waktu kita berdosa, biarlah kita bertobat. Kembali kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Sadar bahwa dosa kita bukan hanya menyakiti hati Tuhan, tapi juga menyakiti orang-orang sekeliling kita dan juga menghancurkan hidup kita sendiri. Ya, segala kelemahan dosa-dosa kita, khususnya pasti adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita yang kena. Dalam pernikahan saya sering ingatkan kepada pasang-pasang yang mau menikah, ya, pernikahan itu membawa ini pembentukan yang dahsyat. Pembentukan yang paling dahsyat di dalam relasi kita manusia satu dengan yang lain. Karena kalau kita orang yang egois, keegoisan kita itu yang paling kena dampaknya adalah pasangan kita, suami istri kita. Kalau kita malas, yang paling kena dampaknya adalah pasangan suami kita. Kalau kita kacau hidupnya, maka kekacauan kita paling berdampak kepada suami istri kita. Nah, itu menjadi pembentukan, karena itu pasti ada konflik, ada
terus pergumulan yang membawa kita boleh bertumbuh kepada semakin baik, semakin mengenal Tuhan, dan bertumbuh makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Paulus di sini secara khusus, secara eksplisit mengatakan, bicara tentang perubahan ini, perubahan-perubahan, pertumbuhan yang kita harus alami, yaitu khususnya di dalam ayat ke-22 khususnya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, nafsunya yang menyesatkan. Bicara tentang menyesatkan itu juga berkait dengan sebelumnya, ya, sebelumnya 17-19 tadi, pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, karena hatinya yang degil. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala macam kecemaran, ya, cemaran, kesatan, falsehood. Salah satu yang kita diingatkan adalah kita boleh meninggalkan segala tipu daya iblis. Juga ayat-ayat sebelumnya bicara tentang jangan lagi menjadi seperti anak-anak, ya, ayat yang ke-13, ayat 14, sehingga kamu bukan lagi jadi anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ya, nafsu yang menyesatkan, kelicikan yang menyesatkan, pikiran yang sia-sia, dengan kata lain kebohongan, deceit, tipuan, seperti Hawa ditipu oleh setan di Taman Eden. Demikian janganlah kamu juga jatuh di dalam tipuan iblis yang menipu, yang mengatakan kebohongan seolah-olah itu adalah kebenaran, dan yang menipu hati Hawa, merasa itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik hati, dan kemudian dia jatuh di dalam dosa dan rusaklah akan seluruh kehidupan manusia sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Minggu lalu saya sempat singgung di Springfield, di tempat ini kelewat, ya. Kadang-kadang khotbah di Springfield itu kadang-kadang bisa lebih baik, saudara. Karena apa? Karena sudah khotbah paginya di sini. Ya, ini sudah trial. Ini semua khotbah baru, tidak pernah saya khotbahkan sebelumnya. Setiap minggu pikir, mempersiapkan, karena eksposisi terus baru mengikuti. Ya, temanya Alkitab berikan temanya kepada kita. Ya. Tapi pertama kali dikhotbahkan di sini. Ya, kalau Springfield sudah kedua kali. Jadi sudah kedua kali itu biasanya saya mulai sadar, oh ini kurang tepat nih di sini. Ini seharusnya ilustrasinya tidak di sini tapi di sini. Ini strukturnya harusnya lebih jelas kalau begini, gitu ya. Saya review di dalam setengah jam, nanti ada waktu setengah jam itu review. Jadi kadang-kadang khotbah di Springfield itu bisa lebih baik, ya sudah ya. Minggu lalu saya khotbah di sana, salah satu ilustrasi mungkin sebagian pernah dengar, ya, tetapi ini menjadi ilustrasi tipuan, deceitful, pengajaran yang menipu kita, yang seolah-olah kelihatan baik dan sebagainya. Saudara mungkin pernah saya kasih contoh tentang orang yang mengatakan bahwa agama-agama itu, orang yang beragama itu yang berbeda-beda, yang berdebat-debat satu dengan yang lain, mengatakan semuanya paling benar, ya, itu adalah orang ini mengatakan satu pandangan filsafat dan sebagainya. Kasih contoh, orang ini mengatakan itu seperti orang buta yang pegang gajah. Ya, sudah mungkin sebagian pernah dengar akan hal ini, ya. Ini adalah orang, kamu berdebat, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang Kristen, orang Konghucu, orang apapun, itu berdebat macam-macam, berdebat segala macam, mengatakan paling benar. Kamu nggak usah berdebat, tapi kamu tuh seperti orang buta yang pegang gajah, tapi pegangnya beda-beda. Gitu. Yang satu pegang taringnya. Maka kamu akan bilang gajah itu seperti tulang, ya, keras, tok keras, karena ada taringnya. Kamu pegang taring dan kau terus ngotot bilang gajah itu seperti tulang. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, gajah itu seperti pohon yang besar, tidak keras seperti tulang tapi besar seperti pohon, karena dia pegang kakinya, kaki gajah yang besar. Itu gajah itu seperti pohon.
Sebagian lagi mengatakan gajah itu tidak seperti pohon, tidak seperti tulang. Gajah itu seperti ular yang kecil tapi lincah bergerak-gerak karena dia pegang ekornya. Dia pegang ekornya. Jadi nggak usah berdebat, nggak usah berdebat. Semua itu kamu itu semuanya salah, tapi semuanya juga benar. Ya. Benar karena kamu memegang apa yang kamu pegang itu memang benar. Gajah itu memang ada bagian seperti tulang. Gajah itu adalah bagian seperti ular, seperti pohon. Tapi juga semuanya salah karena kamu hanya melihat sebagian, mengerti sebagian saja dari seekor gajah itu. Seolah-olah benar. Ya, benar nggak saudara? Saudara rasa benar? Mulai terjebak, mulai ketipu dengan contoh ini. Ya. Seolah-olah benar. Banyak jalan menuju Roma, jalannya macam-macam. Lewat mana, tujuannya sama saja. Kamu sedang mau menggambarkan gajah, mau kenal gajah, tapi gambarannya tidak lengkap. Tapi tidak salah juga, memang itu adalah bagian dari gajah. Ada kebenaran-kebenaran semua di dalam agama-agama. Tapi tidak semuanya menemukan kebenaran yang sejati. Hanya bagian-bagian, gak usah berantem, semuanya sama. Sudah problemnya di mana? Ya. Nanti sudah pikir dulu, problemnya di mana? Problemnya di mana dari pandangan ini? Problemnya adalah, sudah melihat ada tipuan yang terselubung. Seperti benar, seperti dia menganggap persatuan. Nggak usah berantem, kita semua sama-sama hanya mengerti sebagian. Itu tipuan. Waktu dia bilang kita semua sama-sama mengerti sebagian. Tidak, dia bukan sedang mengatakan itu. Dia sedang mengatakan dengan contoh ini, kamu semua ngerti sebagian-sebagian. Saya yang ngerti semuanya. Dia sedang klaim itu. Karena apa? Karena cerita ini tidak akan masuk akal, tidak bisa dimengerti kalau tidak ada orang yang tahu gajah itu seperti apa. Siapa yang tahu gajah itu seperti apa? Aku yang tahu. Dia klaim, dia tidak klaim, dia pura-pura, dia tutupi. Aku bagian juga dari kalian, aku bagian juga dari mengenal hanya sebagian. Tidak, kalau kamu hanya mengenal sebagian, kalau kamu hanya pegang telinganya, kamu tidak akan bilang gajah itu hanya seperti tulang, seperti pohon, seperti ular. Gajah itu kamu akan bilang gajah itu seperti layar yang lebar. Kamu akan ikut berdebat di dalamnya bersama-sama. Tidak, cerita ini kamu bilang kamu hanya mengerti sebagian karena dia klaim tanpa ngomong, tanpa kasih tahu, dengan menipu, dengan deceitful, mengatakan, kamu hanya sebagian-sebagian, aku yang ngerti sepenuhnya. Cerita itu diceritakan bukan dari perspektif orang buta, kamu semua orang buta. Saya yang bisa lihat. Cerita itu diceritakan dari perspektif orang yang bisa lihat. Siapa orang yang bisa lihat? Dia yang cerita. Dia yang bisa lihat. Kalau dia juga orang buta, dia nggak bisa cerita itu. Ya, kalau kita semua orang buta, termasuk dia tidak bisa cerita itu. Tidak bisa. Cerita itu hanya bisa diceritakan dari perspektif orang yang melihat dan tahu gajah itu seperti apa. Siapa itu? Dia. Sama persis seperti orang yang mengatakan semua kebenaran itu relatif. Semua kebenaran itu relatif. Itu tipuan. Tipuan yang sudah harus pikiran kita harus mengerti. Kita tidak ditipu oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan, tidak lagi seperti anak-anak. Waktu orang mengatakan semua orang yang klaim kebenaran itu adalah relatif. Kebenaran relatif. Tinggal kita bongkar tipuan itu dengan satu pertanyaan. Yang kamu katakan semua kebenaran itu relatif atau tidak? Kebenaran itu relatif atau tidak? Waktu terjebak dia, tidak bisa jawab. Kalau dia katakan, termasuk yang saya katakan, semua kebenaran itu relatif, itu juga relatif, ya berarti saya sudah tidak usah terima dong apa yang kamu ngomong. Tidak, dia pasti mengatakan, semua kebenaran relatif, kecuali perkataan saya. Perkataan saya adalah absolut, kamu semua harus terima bahwa kebenaran itu adalah relatif. Itulah tipuan daripada dunia ini. Nah, Paulus mau mengingatkan kita di sini, jangan seperti ditipu oleh deceitful, ya, tetapi deceitful ini bukan hanya bicara pikiran, ya, tapi juga bicara tentang
desire. Ya, deceitful desire, nafsunya yang menyesatkan. To put off your old self which is being corrupted by its deceitful desire. Pikiran bisa nipu kita, tetapi juga hati kita desire. Keinginan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita kasih ini bahkan sebenarnya lebih dalam daripada pemikiran kita. Hati yang keras sebelumnya kita bicara. Dan memiliki keinginan-keinginan yang melawan Tuhan. Kita kadang-kadang mengikut Tuhan bukan karena kita tidak mengikut Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, bukan karena kita tidak tahu apa itu kebenaran. Tapi karena hati kita tidak menyadari betapa indahnya kasih kita, hati kita tidak mengasihi kebenaran. Tidak suka akan kebenaran. Bicara tentang manusia baru yang kamu harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan Allah. Sekali lagi, telah diciptakan Allah menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. In true righteousness and holiness. Apakah sudah menganggap righteousness and holiness itu adalah sesuatu yang menarik hati kita? Apakah ini sesuatu yang indah sehingga saya ingin hidup in true righteousness and holiness? Honestly, jujurly, kalau anak muda bilang, jujurly, honestly kita, betulkah kekudusan, the true righteousness and holiness itu menarik? This is so good, so beautiful. Apakah kita ingin dibentuk? Kita ingin menuju ke situ dan ingin menghidupi true righteousness and true holiness. Saudara sekalian, Paulus di sini mendorong kita untuk kita boleh melihat, mengerti, menyadari kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu adalah yang sangat indah, sangat mulia. Seringkali kita jatuh di dalam dosa seperti Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena kita tidak percaya bahwa Tuhan di dalam hatinya yang paling dalam menginginkan yang terbaik bagi kita. Kita jatuh dalam dosa, sekali lagi, kita jatuh dalam dosa karena sedalam-dalam hati kita tidak percaya bahwa Tuhan dan kehendaknya, firman-Nya, rencananya yang Dia berikan kepada kita itu adalah yang terbaik, yang akan membuat saya hidup berbahagia, yang akan membawa hidup saya berkelimpahan, yang membuat hidup saya betul-betul life to the full, hidup yang sungguh-sungguh hidup yang penuh, hidup yang di dalam kesukaan, hidup di dalam yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kita. Manusia jatuh di dalam dosa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena sedalam hati mereka dengan tipuan setan, dengan perkataan setan, racun yang masuk. Seperti dead cap mushroom itu. Ada beefnya, ada tepungnya, ada bahan-bahan yang bagus di dalam. Tetapi di dalamnya ada cyanida, ada mushroom yang mematikan. Dan masukan itu mulai hatinya ragu, mulai meragukan Tuhan. Mulai bertanya, betulkah Tuhan rencananya baik? Betulkah Tuhan melarang aku memakan pohon buah pengetahuan baik dan jahat ini adalah untuk kebaikanku? Untuk kehidupanku yang bukan hanya sesuai kehendak Tuhan, tetapi hidup untuk kebaikanku, sukacitaku, kepenuhan hidupku. Kita tidak taat kepada Tuhan seringkali bukan karena kita tidak tahu perkataan Tuhan. Banyak kita sudah tahu. Tapi hati kita desire, kita being deceitful desire, nafsu, keinginan kita itu ditipu oleh setan. Makan buah itu. Baik kelihatannya, menarik hati dia. Maka dia makan. Dan dia jatuh di dalam dosa. Sudah firman Tuhan hari ini Paulus mau mengingatkan kita biarlah kita boleh menyadari kebenaran yang nyata di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang
begitu indah, begitu mulia. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik. Dan rencananya, kehendaknya, tentu itu kehendak Dia, pasti kehendak yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi juga kehendaknya itu adalah yang terbaik bagi kita. Supaya hidup kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Kristus datang, I come to give life and life abundantly. I come to give life and life to the full. Efesus 2 ayat 4-7 menggambarkan akan hal ini. Biar kita lihat bersama-sama. Efesus 2 ayat 4-7. Terakhir kita boleh melihat ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, tadi kita sudah baca ya ini ya. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. God being rich in mercy. Balik. God being rich in mercy because of His great love with which He loved us. Ini anugerah, belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih-Nya yang besar. Sekarang next 6-7. And raise us up with Him and seated di dalam Kristus Yesus. Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kepada kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya, ayat 7, penting sekali. Kita renungkan terakhir sini. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. So that He raised us up with Him, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Kekayaan kasih karunia-Nya yang tak terhingga, karena itu perlu in the coming ages, selama-lamanya kita akan menikmati kekayaan kasih karunia yang tak terhingga, tak terukur, immeasurable, incomprehensible in His kindness toward us in Christ Jesus. Ini adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang telah mati, menyerahkan nyawanya bagi kita, dan Dia menyatakan kebaikannya, kasih-Nya, anugerah-Nya yang tak terhingga akan kita nikmati bersama-sama dalam Kristus. Karena itu mengerti itu, biarlah kita terdorong, hati kita terdorong. Boleh kita bertumbuh, boleh kita terus bertumbuh, makin mengenal Dia. Menanggalkan, betul-betul menanggalkan, meninggalkan artinya juga meninggalkan manusia lama dengan segala pemikirannya yang menyesatkan, dengan nafsunya yang menyesatkan, dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, suara manusia sudah berhenti, tapi kami tahu suara Roh-Mu yang kudus, Sang Pemberi firman. Suara itu akan terus berbicara kepada kami. Pimpin kami ya Tuhan. Terus ingatkan kami. Bukan hanya di dalam pemikiran kami saja, tapi juga di dalam hati kami yang paling dalam. Keinginan kami, kasih kami. The desire of our hearts. Biarlah Tuhan terus bentuk. Kau makin mengenal Kau. Tuhan pakai ibadah minggu setiap minggu. Tuhan pakai renungan setiap hari. Tuhan pakai persetujuan doa. OSG, share satu dengan yang lain. Setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Supaya kami makin mengenal Engkau. Makin mengalami kasih-Mu. Makin menyadari kehendak-Mu itu yang baik, benar bagi kami. Kekayaan kasih karunia-Mu yang tak terhingga yang disediakan bagi kami. Tuhan,
tolonglah kami semua. Dan Roh-Mu yang kudus kiranya terus bekerja dalam hati kami, sehingga umat-Mu di AREK Melbourne dan juga AREK Springville, sama-sama kami terus bertumbuh, angin hidup menyenangkan Tuhan, dan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Kau. Tantangan, kesulitan hidup dalam dunia berdosa, kami tahu Tuhan yang tolong kami untuk terus memandang kepada Kristus, mungkin mengenal, menyadari kemuliaan-Mu, sehingga seluruh dunia dengan segala kemilauannya akan menjadi suram dalam terang sinar kemuliaan-Mu. Berkati kami semua, pimpin kami semua ya Tuhan, untuk kami terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu baik. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.